catatan tentang sosok ini dan kerajaannya itu minim sekali. Nah, terutama mungkin yang jadi sumber utama dari catatan sejarahnya itu datang justru dari kronik-kronik Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Ada sekelibat kabar yang mengatakan bahwa salah satu dari pihak kerajaan itu terlibat masalah. Entah apa masalahnya, tapi kelihatannya serius. Ada istilahnya fondasi-fondasi yang kuat ketika akhirnya dia tuh bergaul dengan dunia internasional di zamannya. Jadi dia punya jadi punya pride-nya sendiri, punya pendiriannya sendiri, punya keteguhan sendiri gitu kali ya. Jadi setiap yang mereka lakukan benar-benar dengan rasa riang gembira, dengan penuh keikhlasan, akhirnya mungkin menjadi karakter yang bernilai luhur lah, bahasa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya, Liv? Alhamdulillah baik dong, Mas. Ya. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, Liv, Sobat Time Travel, ini kan mungkin masa-masa sekarang ini kan kita lihat beredar situasi dunia yang sudah penuh dengan konflik segala macam gitu kan. Jadi kayak berkaca pada situasi zaman sekarang ini, jadi kayak aku mendambakan butuh sosok dengan nilai-nilai jiwa kepemimpinan yang yang bijaksana, yang bisa mengatasi sebuah konflik, yang bisa menegakkan keadilan gitulah dan kesejahteraan. Nah, sebenarnya ada nih kisah di masa lalu di Nusantara ini gitu yang bercerita tentang kisah-kisah nilai-nilai yang berjiwa kepemimpinan yang semacam ini, yang bisa menjadi cerminan buat kita di masa sekarang lah gitu. Nah, cuman sayangnya catatan tentang sosok ini dan kerajaannya itu minim sekali, terutama mungkin yang jadi sumber utama dari catatan sejarahnya itu datang justru dari kronik-kronik Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Nah, ada sedikit legendanya yang orang banyak ketahui. Mungkin yang kalau Sobat Time Travel yang ada di Jawa Tengah mungkin familiar dengan legenda seorang ratu yang menghukum anaknya untuk menegakkan, dia dikenal sebagai ratu yang adil dan bijaksana, sampai dia itu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan anaknya sendiri pun diberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan di kerajaannya. Nah, di episode kita kali ini kita akan bicara tentang beliau yang dinamakan sebagai Maharani Sima, yang kemudian bergelar sebagai Sri Maharani Mahisa Suramardini. Namanya agak susah nih, gelarnya gitu. Mahisa Suramardini Satya Putih Keswara. Nah, Alif tahu nggak? Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah. Kan waktu sekolah juga belajar. Betul ya. Ada sejarahnya juga. Iya, di IPS dulu sih, di sejarah juga belajar. Alif juga pernah ngelihat ya gitu. Kronik-kronik dari kronik cerita dari Tiongkok ini, dia kurang lebih menceritakan hal-hal yang mungkin kelihatannya jadi kayak sedikit ya informasinya. Jadi dia tuh cuman menceritakan secara aspek geografis. Terus kemudian juga ada misalnya kayak bentuk arsitektur dari kerajaannya itu seperti apa sih, istana kerajaannya itu. Dan kemudian juga hasil-hasil bumi yang menjadi komoditas perdagangan terhadap bangsa-bangsa di luar dari Jawa waktu itu, yaitu kayak misalnya Cina, terus kemudian Arab gitu kan. Singkat ceritanya,
kerajaan Maharani Sima ini adalah negeri yang makmur, sejahtera, dan kemudian rakyat-rakyat itu mengedepankan kejujuran dan membuat kerajaan ini disegani oleh orang-orang dari luar, bangsa-bangsa dari luar, bahkan dihormati di mana-mana di pergaulan internasional pada zamannya. Nah, yang bikin penasaran itu kan sebenarnya kehidupan seperti apa sih yang membawa kerajaan ini pada puncak kejayaannya, di mana nilai kejujuran dan keadilan itu dipegang teguh. Nah, apakah memang beliau ini, Maharani Sima ini adalah sosok pemimpin yang karismatik itu sendiri, sehingga dia membangun semua capaian itu dengan sendirinya? Gimana, Lid, menurut pandangan Anda? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Gini deh, aku mau cerita, Mas. Oke. Aku mau cerita nih, Sobat Time Travel. Waktu itu, saya ngelihatnya itu waktu pagi hari, karena mataharinya masih adem. Cuacanya itu juga cerah, hawanya enak, dan anginnya sepoi-sepoi. Di sekeliling yang waktu itu saya ngelihat, wilayahnya itu masih banyak pepohonan, mungkin kayak pohon-pohon buah, terus juga di banyak tempat banyak ladang, banyak juga kayak sawah-sawah, banyaklah pertanian gitu. Nah, terus di tempat saya berdiri itu adalah ternyata jalan setapak dari tanah. Ya jalan alami lah kayak di kampung-kampung. Kalau saya ngikutin jalan itu, nanti akan ketemu di suatu lokasi, nggak jauh dari tempat saya berdiri di sekitar ladang dan sawah. Ternyata di sebelah sana itu kayak semacam pemukiman. Nah, pemukiman ini bentuknya sangat sederhana, karena di sana itu nggak banyak bangunan rumah, dan mayoritas itu menggunakan kayu-kayu dan atapnya kayak macam kayak apa istilahnya? Apa sih, Mas, yang rumbia, kayak ijuk-ijuk gitu, kayak gitu. Tapi bagus dan kelihatannya kokoh lah walaupun sangat sederhana. Terus orang-orang di sana itu juga nggak banyak pada waktu itu. Nah, saya nggak tahu nih yang saya lihat itu kapan masanya, di mana, dan juga nama tempatnya apa saya nggak tahu sama sekali. Nah, terus saya coba ngelihat berbagai macam aktivitas yang ada di wilayah tersebut, karena wilayahnya nggak luas, nggak begitu luas gitu. Ibaratnya kita menjangkau seluruh wilayah itu mungkin nggak akan menghabiskan waktu banyak, mungkin ya setengah hari juga udah bisa, pada waktu itu ya. Nah, dari awal ngelihat aktivitas semua orang itu udah berasanya apa ya, Mas? Uniknya tuh gini. Setiap apa yang mereka lakukan itu kayak punya jiwanya, kayak menjiwai, kayak ada keikhlasan ketika mereka melakukan segala sesuatu. Nah, banyak dari mereka itu, dari masyarakat yang saya lihat itu punya pekerjaan yang kaitannya erat sekali dengan bertani. Ada juga beternak. Nah, saya nggak tahu apakah ada kayak model nelayan atau enggak, saya nggak tahu, karena pada saat itu saya nggak lihat. Nah, dari aktivitas pekerjaan mereka, kayak misalnya bertani, ada beberapa kelompok bapak-bapak itu kerja di sawah. Dari jauh kan kelihatan, karena kan kalau di zaman sekarang, kita nggak akan pernah bisa lihat apa yang ada di jauh di sana, karena kebanyakan rumahnya udah tinggi-tinggi, ada gedung-gedung juga kalau di kota, ada penghalangnya. Tapi kalau di masa dulu, itu kan kita ngelihat cukup jauh itu masih kelihatan, karena landscape-nya masih luas gitu ya, nggak ada halangan kecuali mungkin ada beberapa bangunan rumah sama pohon, kebayang lah ya. Nah, ada beberapa aktivitas bapak-bapak di sawah itu, mereka itu seperti riang gembira gitu loh, Mas. Kalau lagi mengerjakan sesuatu, cangkul apa segala macam yang hal-hal di sawah lah. Dari kejauhan itu mereka riang gembira, kayak seru gitu loh ngeliatinnya. Seru banget gitu, nggak yang ibaratnya kayak orang zaman sekarang kayak kita hidup di kota itu kayak bekerja penuh dengan beban, aktivitasnya penuh dengan masalah dan beban lah. Tapi mereka di sana benar-benar kayak pokoknya sangat mengasyikkan. Orang ngeliat tuh pasti akan, kalau mungkin saya bisa ngomong pada saat itu, saya mungkin akan ngomong, Pak, saya ikutan dong kayak gitu kali. Karena terbawa suasananya. Iya, Mas, saking serunya. Dan itu kan suasana kayak kampung gitu kan. Aduh, enak banget ya gitu. Nah, terus saya ngelihat di aktivitas orang yang lain. Beternak juga sama. Mereka ada yang kayak ngurusin sapi, ngurusin kambing, ngurusin kebo.
itu juga aktivitas yang rutin tapi seperti ada jiwa di dalamnya. Akhirnya setelah itu saya udah ngeliat sekeliling itu, saya coba masuk lebih dalam lagi wilayah yang lebih banyak rumah-rumahnya. Emang sih pada waktu itu saya nggak ngelihat ada kayak semacam sistem pemerintahan yang besar. Nah, cuman entah bagaimana mereka itu hidup sudah seperti tersusun rapi gitu loh Mas. Jadi rumah-rumah itu udah bersih, suasananya tuh hidup gitu loh. Walaupun nggak rame, tapi hidup. Dan itu yang susah kita bisa lihat di zaman sekarang di kota-kota gitu. Nah, terus saya coba ikutin beberapa aktivitas berbagai macam orang. Sampai akhirnya saya berpikir gini, kalau udah ada pemukiman kayak gini, kayaknya sih hampir mustahil kalau nggak ada yang memimpin. Atau mungkin nggak ada yang istilahnya dituakan. Sampai akhirnya saya ngeliat ada salah satu rumah di jajaran di beberapa wilayah rumah warga yang lain. Nah, rumah ini yang saya lihat itu rumah yang sama seperti rumah warga pada umumnya. Tidak besar dan juga ya sederhana aja lah, sama gitu. Cuman ada kalanya satu orang itu laki-laki keluar dari dalam rumah tersebut. Ketika keluar, beliau ini disapa sama setiap warga yang lewat di depannya. Itu laki perempuan? Laki Mas. Ini saya cerita awal dulu ya. Yeah. Nah, akhirnya saya mikir, loh kok dihormatin ya gitu? Apa mungkin beliau adalah pemimpin? Atau mungkin yang dituakan? Karena memang sudah parubaya lah gitu. Nah, uniknya yang bikin saya terkagum-kagum lagi adalah siapapun orang yang lewat wilayah, mungkin saya bisa nyebutnya kampung lah ya, maka orang-orang di dalam kampung itu pasti akan kayak nunduk terus senyum, murah senyum, terus menyapa, pokoknya hal-hal yang Indonesia, yang Nusantara banget lah bahasa kayak gitu. Ramah banget, ramahnya sangat dijunjung tinggi gitu. Nah, udah tuh dari situ. Akhirnya saya tuh waktu itu langsung keinget gini, saya kan niatnya mau ke kerajaan yang akan kita bahas. Kali enggak. Kenapa saya diarahinnya ke sini gitu? Nah, Liv, kalau misalnya Liv perhatiin, aku dari awal ya, aku nggak pernah menyebut kata kerajaannya, nama kerajaannya, kali enggak. Nah, tahu nggak kenapa? Kenapa Mas? Nah, sebenarnya itu kan masih jadi perdebatan, apakah namanya kali enggak atau enggak, karena aku juga takut nih, sebenarnya nama kerajaannya kali enggak atau bukan sih? Karena di kronik, kayak misalnya di kronik dinasti Tangnya itu, dia juga sempat merevisi. Menurut catatan-catatan itu, ini ada kaitan yang erat dan kental dengan budayanya orang India gitu. Nah, sebenarnya kita lagi cerita Nusantara atau India sih? Nah, kan itu yang jadi pertanyaan juga nih. Nah, atau bisa dilanjut deh. Oke, lanjut ya. Nah, itu akhirnya kan, ya bener yang tadi Mas Anton bilang. Makanya saya bingung, kenapa saya diperlihatkannya masa ini, bukan yang seperti saya bayangkan, seperti yang pernah saya baca di buku sejarah waktu sekolah, waktu SD dan SMP. Makanya aku tanya, tokohnya yang keluar tuh, ini laki-laki. Nah, makanya saya nggak tahu masanya kapan. Sampai akhirnya, beberapa waktu kemudian, saya ngelihat ya, waktu itu siang hari, di tempat yang entah sama atau berbeda dengan sebelumnya. Tapi rasanya zamannya beda, waktunya berbeda, cukup jauh. Karena nuansanya lebih, ibaratnya kayak lebih muda lah. Sekeliling itu ya ada sawah, ada pertanian, ada ladang, ada peternakan juga. Tapi yang ke depan itu, saya ngeliat ke depan, wilayahnya lebih luas daripada tempat yang sebelumnya saya lihat. Nah, kalau saya jalan, terus beberapa kali saya ngeliat ada aktivitas-aktivitas orang itu kayak lagi bertani di sawah, beternak dan sebagainya. Kalau diperhatiin betul-betul, kelihatan kayak mereka itu sangat menjiwai setiap aktivitas yang mereka lakukan. Ada nilai-nilai yang dalam ketika mereka melakukan setiap hal itu. Jadi, setiap yang mereka lakukan benar-benar dengan rasa riang gembira, dengan penuh keikhlasan, akhirnya mungkin menjadi karakter yang bernilai luhur lah, bahasa kayak gitu. Dan juga di setiap kesempatan yang saya lihat, siapapun yang lewat di depan orang-orang lain itu pasti selalu memberi salam, sapa dan sebagainya. Jadi ada rasa hormat, mau itu ke yang lebih tua, yang sama usianya, atau bahkan ke anak kecil, itu semua sama. Ada rasa hormat yang kayak gitu. Bahkan sampai gini,
ada kalanya di beberapa lokasi itu ada barang-barang, benda-benda yang sampai itu nggak diambil. Mungkin karena ada jatuh dari gerobak kali, atau dari orang, atau ketinggalan atau apapun, itu sampai nggak diambil. Tapi bukan berarti kumuh ya. Karena yang saya lihat itu semua rapih, tertata, benar-benar tertata. Tapi ada kalanya benda-benda itu nggak diambil sama sekali. Mungkin karena punya karakter, punya nilai luhur yang sudah menjadi darah daging, jadi kehidupan sehari-hari, dan ditambah mungkin ada aturan-aturan dalam wilayah tersebut atau kerajaan tersebut, jadi semakin kuatlah hal-hal seperti itu, sampai barang yang udah jatuh pun gak ada yang ngambil, seperti itu. Kayak gitu. Itu jadi kayak kerajaan yang kerajaan yang bentukan alam gitu kali ya, yang dibentuk dengan alam, dekat dengan alam itu sendiri, dan kemudian jadi mungkin itu yang membentuk karakter-karakter yang mungkin karena kedekatannya dengan alam juga dekat dengan Tuhannya kali ya, bisa begitu, gitu bisa kali. begitu. Tercermin sekali dengan begitu. Nah, ini kan sebenarnya kan yang jadi gong dari cerita beliau ini kan ada satu peristiwa yang beliau itu menegakkan keadilan tapi tanpa pandang bulu sampai akhirnya dia menghukum anaknya sendiri. Nah, Alif sempat lihat nggak itu? Ada sih waktu itu gini. Saya lagi di satu lokasi yang cukup rame, di jalanan yang cukup rame. Kalau ngeliat ke belakang itu kayak ada ladang, ke depan itu yang mungkin kayak pasar atau apapun lah. Pokoknya di sana rame, lebih rame dari sebelum di belakangnya. Jalanan itu cukup rame dilalui sama orang. Ada sekelibat kabar yang mengatakan bahwa salah satu dari pihak kerajaan itu terlibat kasus, terlibat masalah. Entah apa masalahnya, tapi kelihatannya serius, kedengarannya serius. Entah apa, jadi mungkin ada desas-desus yang akhirnya salah satu pihak keluarga kerajaan ini mungkin akan bahasanya kayak disidang atau diadili gitu bahasanya. Kalau dari literasinya kan kelihatan sekali bahwa misalnya cuman ada informasi bahwa ini Maharani Sima ini menghukum anaknya sendiri demi tegaknya keadilan. Jadi kan kesannya kayak, oh iya nih tokohnya tegas sekali, berkarisma. Tapi kan orang jadi berpikir ulang ya. Sebenarnya kan beliau ini kan juga seorang ibu ya gitu. Jadi mungkin karakter itu tadinya karakter yang adil dan bijaksana itu karena berhenti di situ. Padahal kan masa iya sih tidak tergerak hati sebagai seorang ibu gitu, karena nggak ada catatan sama sekali dan berhenti sampai di situ aja ceritanya gitu. Dan juga di catatan itu jadi nggak ada, cuma disebut sebagai putra mahkota, tidak ada nama, jadi tidak disebutkan dalam. Kan kita jadi penasaran ya sebenarnya apa sih sebenarnya reaksinya, jangan sebagai penguasa atau pemimpin gitu, tapi kita juga kan pengen tahu nih kalau sebagai ibu gimana ya gitu. Suara-suara yang bisa saya coba pahamin, oh iya, karena Ratu adalah seorang yang sangat bijaksana, tegas, melakukan istilahnya sifat-sifat yang sangat luhur, keadilan itu harus dijunjung tinggi, maka nggak akan pandang bulu ke siapapun. Nah, sebenarnya kalau misalnya mengenai peristiwa ini dan yang terkait dengan putra mahkota, sebenarnya ada lagi banyak cerita juga. Terus mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang juga masih mengganjal ini sebenarnya peristiwa dari awalnya, dari bagaimana terbentuknya, terus bagaimana istilah nilai-nilai ini dibangun lah gitu istilahnya di negeri tersebut, di kerajaan Kalingga yang kita sebut itu. Cuman kayaknya panjang ya jadinya kalau kita bicara terus atau kita melakukan penelusuran terus. Mungkin bisa kita break lagi di episode yang lanjutnya, nanti kita bisa bicara tentang, katanya juga ada dari putra mahkota ini ternyata membentuk satu kerajaan baru. Nah, tapi itu kan baru kayak aku juga baru ngelihat nih gitu. Belum tahu kebenarannya, tapi literasinya ada. Dan juga mungkin kaitannya dengan yang negeri yang ada di India sana gitu. Karena kita kan lagi cerita Nusantara nih, itu kok tiba-tiba ada kaitannya dengan negeri yang jauh di sana gitu. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaannya gitu. Cuman kalau dari apa yang kita sampaikan di penelusuran kita kali ini, mungkin aku bisa ngelihat kayak kerajaan ini memang kerajaan yang benar-benar dekat dengan alam kayak gitu ya. Ada istilahnya pondasi-pondasi yang kuat ketika akhirnya dia tuh bergaul dengan dunia internasional di zamannya. Jadi dia punya
jadi punya pride-nya sendiri, punya pendiriannya sendiri, punya keteguhan sendiri gitu kali ya. Sampai akhirnya mungkin menjadi raja yang adil dan bijaksana itu ternyata juga butuh pengorbanan semacam itu gitu. Ya mungkin itu yang bisa kita ceritakan di sini ya, di episode kita kali ini. Iya. Lain halnya yang tadi yang jadi rasa penasaran mungkin akan kita sampaikan di episode selanjutnya. Benar-benar. Oke Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu penelusuran selanjutnya, bercerita tentang tokoh dan peristiwa apapun di masa yang lalu. Oke, sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.